kenapa Dodi harus menyebut nama saya? Itu yang bikin Pak TM kesel. Harusnya kalau Dodi tidak menyebut nama saya bisa bantu untuk Dodi keluar. Kalau dua-duanya masuk, siapa yang bisa nolong? Itu yang disampaikan Pak TM. Saya tunggu, Bapak juga menunggu, katanya gitu. Kemudian setelah itu saya antar anak-anak dulu ke sekolah, setelah itu baru menuju ke rumah beliau. Di perjalanan ke rumah beliau, saya sempat berkali-kali telepon Pak Dodi, saya WA juga, saya tanya, ya di WA atau ditelepon sama Bapak enggak untuk datang ke kediaman, kok ini Bunda disuruh datang dan Bapak juga nunggu di sana, kira-kira ada apa, saya bilang gitu. Tapi WA hanya centang, telepon juga hanya masuk tapi nggak diangkat. Akhirnya saya sampai di sana sekitar pukul jam 8 kurang 10, saya udah sampai di kediaman. Pertama kali saya ketemu langsung sama Bu Merti di ruang tamu, itu disampaikan oleh Bu Merti, Mak, Dodi ada masalah, katanya ngomong gitu. Di situ saya masih bertanya-tanya masalah apa gitu. Mungkin masalah pekerjaan, saya pikir. Nanti biar Bapak aja yang menyampaikan, kata Bu Merti. Kemudian nggak lama setelah itu Bapak datang, Bapak duduk. Setelah duduk, Pak Teddy bertanya pada saya, jadi ceritanya gimana? Dijawab oleh Bu Merti bilang, Pak, Rahmani nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu kalau, nggak tahu masalah Dodi. Kemudian Pak Teddy pertama kali nanya ke saya, Dodi pernah cerita apa? Ada yang pernah diceritakan Dodi nggak? Saya bilang nggak ada, cerita tentang apa? Ya waktu itu nggak dijawab. Pak TM langsung bertanya, Dodi dengan senior, junior yang paling dekat siapa? Yang akrab, kata. Kalau akrab nggak ada, semua biasa aja, semua dekat, saya bilang seperti itu. Kemudian baru disampaikan sama Pak Teddy saat itu, setelah bertanya, menyampaikan bahwa Dodi sekarang ada di Polda Metro, di narkoba sedang diperiksa. Kemudian Pak TM menyampaikan saat itu, saya memang pernah memerintahkan Dodi untuk menyisihkan sabu 5 kg dengan tujuan menjebak Linda, dia bilang. Karena saya punya kenalan bernama Linda, itu sudah menipu saya 2 kali. Sudah menipu 2 kali, sekarang saya mau menjebak dia, nanti sabu itu dikirim Dodi ke Linda, setelah sampai ke tangan Linda, nanti Dodi juga yang menangkap Linda. Itu pernyataan beliau. Kemudian banyak sih yang disampaikan saat itu, saya lupa juga. Pokoknya intinya setelah itu Pak Teddy bilang beliau mau pergi karena harus operasi gigi. Sebelumnya Pak Teddy itu menyampaikan ada yang dikatakan seperti ini, kenapa Dodi harus menyebut nama saya? Itu yang bikin Pak TM kesel. Harusnya kalau Dodi tidak menyebut nama saya bisa bantu untuk Dodi keluar. Kalau dua-duanya masuk, siapa yang bisa nolong? Itu yang disampaikan Pak TM. Kemudian Pak TM pergi ke rumah sakit. Saya melanjutkan pembicaraan dengan Bu Merti. Di situ Bu Merti menyampaikan bahwa kenapa menghubungi saya jam 1, karena jam 12 itu Pak Teddy datang ke kamar Bu Merti, ngetok kamar, menyampaikan bahwa ada masalah ini, dan Bu Merti baru saat itu diceritakan Dodi ditangkap gini. Beliau minta Bu Merti untuk menghadap Bu Sigit, Ibu Kapolri, untuk meminta bantuan terhadap masalah ini. Tapi sama Bu Merti ditolak saat itu karena dengan alasan saya ini nggak tahu apa-apa, saya harus minta tolong apa. Nanti yang ada di sana saya ditanya macam-macam, sedangkan saya nggak tahu permasalahan ini permasalahan apa.